Langsung saja kita mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami web programming tentang web informasi sederhana toko baju. Untuk struktur keanggotaan di kelompok kami, yang pertama ada Armando, Muhammad Ihsan, saya sendiri, Rizka Nur Thoibah, Tri Indriani, dan Yayat Hidayat. Oke, untuk pemaparan materi pertama mungkin akan disampaikan oleh saudari Tri Indriani mengenai konsep dasar web itu sendiri. Waktu dan tempat, persilakan. Terima kasih, Ihsan. Konsep dasar pemrograman web. Konsep dasar web. Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data dan berisikan dokumen-dokumen multimedia yang berupa teks, gambar, suara, animasi, dan lainnya dengan menggunakan browser sebagai perangkat lunak untuk mengaksesnya. Selanjutnya ada website. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman-halaman yang dapat menampilkan teks, gambar, animasi, video, suara yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Website terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada website statis. Website statis adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak berubah-ubah. Pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Yang kedua, ada website dinamis. Website dinamis adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis tersebut. Jenis website dinamis ini sangat cocok untuk website e-commerce yang membutuhkan update data secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Nur Thoibah. Web server. Pada umumnya, web server berperan sebagai server yang memberikan layanan kepada komponen yang meminta informasi berkaitan dengan web dalam web yang telah dirancang dalam internet. Selanjutnya ada web browser. Web browser adalah sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk menampilkan sumber informasi yang disajikan dari web server. Ini ada bahasa pemrograman web yang digunakan. Hypertext Markup Language atau disebut juga HTML. Hypertext Markup Language adalah biasa disebut HTML, bahasa standar pemrograman untuk membuat suatu website yang bisa diakses dengan internet. HTML disusun dengan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan ke dalam sebuah file atau dokumen. Selanjutnya, Armando. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web. Kedua, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau disebut hypertext. Berikut struktur dasar HTML, yaitu ada tag HTML. Yang ini digunakan untuk menyatakan bahwa halaman website menggunakan bahasa HTML. Selanjutnya ada tag head, adalah kepala dari halaman website. Pada tag ini Anda bisa menambahkan banyak informasi seperti meta, CSS, JavaScript, font, dan lain-lain. Berikutnya ada tag title. Ini digunakan untuk menyatakan
titel website Anda. Tag ini disimpan dalam tag head atau head. Selanjutnya ada tag body. Ini digunakan untuk menampilkan isi dari website Anda. Semua yang ingin Anda tampilkan dimasukkan dalam tag body ini. Bisa image, teks, video, musik, dan lain-lain. Selanjutnya ada CSS atau disebut CSS adalah salah satu bahasa desain web yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda. CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen yang meliputi layout, warna, dan font. Berikutnya ada pembahasan tentang proyek web informasi toko baju. Nah, di sini adalah penjelasan kode pada HTML. Pertama ada align digunakan untuk mengatur rata paragraf. Meta charset sama dengan tanda kutip UTF-8 digunakan untuk menerjemahkan bit-bit dalam HTML menjadi karakter sesuai dengan ketentuan UTF-8. Selanjutnya ada ID digunakan untuk penamaan elemen pada HTML yang karakteristik yang unik dan berbeda. Berikutnya ada div digunakan untuk penamaan elemen pada HTML yang karakteristik yang unik dan berbeda. Berikutnya ada p yang digunakan tag yang digunakan untuk membuat paragraf. Selanjutnya di sini ada nav. Nav adalah wadah dari link yang akan mendirect ke halaman lain, tetapi link berada pada elemen nav biasanya adalah link major yang merujuk pada halaman lain pada website. Selanjutnya ada li, merupakan list item yang berfungsi untuk menulis sebuah item dalam daftar list. Selanjutnya ada a yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlink. Link dapat merujuk ke halaman yang sedang terbuka ataupun ke halaman lain atau website lain. Selanjutnya ada tag footer, sebuah catatan kaki atau bagian kaki. Ini biasanya digunakan pada bagian bawah halaman, di mana dapat berisi beberapa informasi mengenai website. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikutnya adalah penjelasan tentang kode pada CSS. Yang pertama, display, yaitu salah satu properti pada CSS yang digunakan untuk mengatur suatu tampilan elemen. Yang kedua adalah margin. Margin digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar. Berikutnya ada card, digunakan untuk membuat sebuah artikel atau skripnya, lebih utamanya itu skripnya, itu berbentuk seperti kartu remi ya, itunya border bagian pinggirnya. Ini ada titik 2 hover, yaitu style yang digunakan untuk elemen A ketika mouse berada di elemen hover. Lalu yang terakhir ada bintang. Bintang ini dimaksudkan untuk mewakili seluruh elemen pada halaman. Jadi fungsi bintang ini tidak hanya mewakili pada satu elemen aja. Jadi kayak masing-masing individu-individunya itu kayak semacam itu diwakili oleh bintang. Berikut ini skema struktur navigasi web pada proyek yang kami kerjakan. Pertama, saat kita pertama membuka browser menggunakan Edge atau Chrome, itu yang pertama muncul dari halaman utama adalah menu home. Nah, menu home sendiri itu
dapat kita lihat yaitu adalah tampilan awal berupa selamat datang, semacam greetings, ucapan selamat datang di websitenya. Lalu ada produk kami yang berisi tentang informasi-informasi produk yang kita jual dan kita promosikan kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah metode pembayaran. Metode pembayaran ini menampilkan informasi-informasi pembayaran terkait pembelian pastinya. Nah, pembayaran ini baik melalui online, melalui m-banking atau mesin ATM atau transfer bank itu bisa kan. Sedangkan yang terakhir itu kontak kami, yaitu berinformasi mengenai kayak alamat, nomor yang bisa dihubungi serta sosial media yang terhubung. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya seperti apa proyek yang kami kerjakan ini. Oke. Saat kita mengklik 2 kali di bagian home, maka otomatis proyek ini akan mengarah ke web browsernya. Karena kan kita menggunakan 2 bahasa pemrograman aja, yaitu HTML dan CSS. Jadi kita dalam penerapan ini tidak perlu menggunakan Excel. Karena ya itu yang bahasa pemrograman yang kita gunakan hanya HTML dan CSS. Baik, kita di halaman awalnya ini, seperti yang tadi bilang tadi, di halaman pertama, itu ada semacam greetings, ucapan selamat datang gitu, kepada pengunjung webnya pastinya. Nah, kalaupun kita klik di home, di menu home, di sini akan tertampil tentang sejarah sekilas tentang usaha ininya. Lalu kita klik di bagian produk kami. Nah, di produk kami ini menampilkan berbagai macam informasi-informasi produk yang pastinya digunakan, serta metode bayarannya, metode pembayaran. Nah, pada proyek yang kita gunakan ini, jika kita mengklik menu home, maka ini sekilas tampilannya hanya seperti ini saja ya. Sedangkan untuk produk kami ini web page-nya itu secara terpisah, jadi tidak satu kesatuan. Produk kami ini terpisah dengan home ya. Lalu kalau metode pembayaran ini menyatu dengan produk kami. Serta kontak kami juga menyatu dengan si page produk kami. Oke, mungkin penjelasan sekilas tentang skripnya. Untuk home, baik di menu home, pertama ada semacam link rel ini untuk menghubungkan ke CSS-nya, ke file CSS yang di sini kan ada namanya file format. CSS-nya itu jadi sebagai konfigurasi webnya. Selanjutnya ada divide, karena kita kan awal mulanya tuh membagi beberapa sub webnya itu ke dalam beberapa kategori seperti header, dibagi header, isian atau main-nya itu dibagi jadi copy container, serta footer-nya. Nah, untuk bagian header, kita menampilkan logo yang ini. Lalu ada header list-nya. Nah, untuk bagian navigasinya,
Ini sudah diarahkan menggunakan href ke project was.html karena ini file yang secara terpisah. Untuk footer mungkin seperti ini bentuknya. Serta untuk di bagian project was juga sebenarnya hampir mirip-mirip karena kan ngambil skemanya juga hampir sama. Mungkin untuk bagian CSS ini kita pakai bodinya itu untuk mengatur teksnya. Ini menggunakan Fernanda fontnya. Kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Ya mungkin karena kan ini mungkin web informasi sederhana, jadi kayak tampilan itu cuma sederhana aja, bentuknya tidak seperti web e-commerce yang bisa bentuknya statis ya. Bentuknya dinamis. Karena ini hanya web statis yang hanya bisa memuat informasi-informasi sederhana saja. Karena ketentuan project was-nya hanya menyatakan membuat web statis. Baik, cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Barangkali kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya seputar presentasi tadi, atau mungkin ada beberapa materi yang mungkin saudara-saudara atau kawan-kawan semua ada yang belum memahami, bisa komen di bawah, tulis komen di bawah, atau bisa langsung bertanya di WA group saja. Mungkin dari kami sekian, kami akhiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.